Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor BPKH. Hmm, Jadi gini Bapak Iqbal, saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bentuk dan batasan investasi? Baik, sebelum dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji, sampai dengan tahun 2017, pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Investasi dana haji dilakukan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan haji. Kementerian Agama memiliki wewenang untuk menginvestasikan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini. BP ketiga instrumen investasi yaitu deposito berjangka syariah, surat utang negara (SUN), dan surat berharga syariah (SBSN). Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BP yang mengatur mengenai alokasi BP menyatakan bahwa optimalisasi investasi hanya dapat dilakukan dengan cara penempatan dalam deposito berjangka serta pembelian SUN dan SBSN. Dengan demikian, investasi di sektor real ataupun sektor bisnis lainnya menjadi belum memungkinkan. Oleh Kemenag, kemudian penempatan dana investasi dana haji hanya difokuskan pada dua instrumen, yaitu tabungan atau deposito, yang mencakup 60% dari total dana haji kelolaan dan sisanya 35% ditempatkan pada instrumen sukuk. Porsi penempatan investasi tersebut dinilai belum bisa menghasilkan nilai manfaat yang optimal. Tetapi sejak pengelolaan dana haji beralih pada BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas lagi, sehingga kondisi ini memberikan tantangan bagi BPKH untuk dapat secara strategis merombak portofolio investasi haji dalam rangka mengoptimalkan nilai manfaatnya. Sesuai peraturan, investasi keuangan haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi. Ada 4 bentuk instrumen investasi di BPKH. Yang pertama ada surat berharga syariah, yang kedua ada emas, dan yang ketiga ada investasi langsung, yang keempat ada investasi lainnya. Nah, investasi dalam bentuk emas maksimal 5% dari total penempatan dana dan atau investasi keuangan haji. Investasi langsung maksimal 20% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Investasi lainnya maksimal 10% dari penempatan atau investasi keuangan haji. Investasi surat berharga syariah sisanya dari total penempatan keuangan haji dikurangi besaran investasi dalam bentuk emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Baik. Untuk selanjutnya ya Bapak Iqbal, apa sih investasi keuangan haji dalam bentuk emas nih? Apa aja gitu syaratnya? Dalam bentuk emas ya. Heeh. Baik. Nah, dalam bentuk emas ini yaitu bentuk emas batangan yang bersertifikat tentunya, yang diproduksi dijual di dalam negeri. Dan kemudian ada juga bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, pasal 29 ayat 1 nomor 5 tahun 2018. Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja antara BPKH dengan badan usaha atau lembaga di dalam negeri dan atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 30 ayat 2 PP nomor 5 tahun 2018. Contoh investasi langsung yaitu ada memiliki usaha sendiri, penyertaan modal, kerjasama investasi, investasi langsung lainnya. Hmm. Terus untuk Bapak Iqbal nih, kayaknya yang terakhir kayaknya ya. Ya, apa? eh Apa sih hal apa yang dilarang? Hal apa yang dilarang dalam investasi BPKH? Baik, ada 3 hal yang dilarang dalam
investasi BPKH. Yang pertama, BPKH dilarang melakukan transaksi pada instrumen investasi yang tidak sesuai prinsip syariah. Itu sudah ada di pasal 25 ayat 1 PBKH nomor 5 tahun 2018. Dalam hal ini terjadi perubahan dari instrumen investasi yang semula termasuk kriteria investasi syariah menjadi tidak syariah. BPKH wajib segera melakukan divestasi pasal 25 ayat 2 PBKH nomor 5 tahun 2018. Kemudian BPKH juga dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif kecuali instrumen derivatif tersebut diperoleh BPK sebagai instrumen yang melekat pada saham atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ini terdapat dalam pasal 26 ayat 1 PBKH nomor 5 tahun 2018. Kemudian BPKH juga dilarang melakukan investasi pada perusahaan yang sedang dalam proses hukum atau sedang memiliki perkara hukum di pengadilan yang secara material berpotensi mempengaruhi potensi keuangan usaha perusahaan dan atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ini terdapat dalam pasal 26 ayat 1 PPKH nomor 5 tahun 2018. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Dan ini juga saya mudah-mudahan bisa lebih paham ya Bapak. Ya, semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Baik Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.